Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Saya dari semester 5, kelas A, untuk mata kuliah Statistik Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang MEAN atau nilai rata-rata pada data kelompok. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih tentang MEAN atau nilai rata-rata. Nah, MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nah, nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok. Nah, inti dari menentukan nilai rata-rata dari suatu data kelompok sama dengan mencari nilai rata-rata data tunggal. Nah, idenya adalah menjumlahkan semua data kemudian membagi dengan banyaknya data. Hanya saja, karena penyajian data kelompok diberikan dalam bentuk berbeda, maka rumus mencari nilai MEAN untuk data kelompok sedikit berbeda dengan cara mencari nilai MEAN pada data tunggal. Rumus MEAN data kelompok dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Baik, ini adalah rumus MEAN atau rata-rata dari data kelompok. X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah X sekian F sekian per F1 ditambah F2 ditambah F sekian, atau X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Nah, X bar itu adalah rataan hitung dari data kelompok. Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas ke I, dan XI adalah nilai tengah kelas I. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dari MEAN data kelompok. Nah, perhatikan data tabel berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi. Nilainya ada 31 sampai dengan 40, 41 sampai 50, 51 sampai dengan 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Dengan frekuensinya ada 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. Nah, bagaimana hasil dari MEAN untuk data kelompok ini? Mari kita kerjakan. Nah, untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas dapat diperoleh menggunakan rumus berikut. XI sama dengan TA ditambah TB per dibagi 2. Nah, nilai tengah kelas masing-masing ini akan diperoleh sebagai berikut. Nah, diperoleh rumus tadi yang saya berikan, XI sama dengan TA ditambah TB dibagi 2. Nah, diperoleh dari nilai tadi yang X1 31 ditambah 40 per 2, hasilnya 71 per 2. Nah, hasilnya adalah 35,5. Seterusnya juga dengan X2 41 ditambah 50 per 2 sama dengan 91 per 2 dengan hasil 45,5. X3 sama dengan 51 ditambah 60 per 2 sama dengan 111 per 2. Nah, hasilnya adalah 55,5. Kemudian X4 61 ditambah 70 per 2 sama dengan 131 per 2 sama dengan 65,5. X5 sama dengan 71 ditambah 80 per 2 sama dengan 151 per 2 dengan hasil 75,5. X6 sama dengan 81 ditambah 90 per 2 sama dengan 171 per 2 dengan hasil 85,5. Nah, di sini nilai tengah masing-masing kelas sudah diperoleh. Kemudian, hasil perkalian nilai tengah masing-masing kelas dan frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tadi nilai frekuensi sudah ditemukan. Nah, XI-nya tadi juga sudah ditemukan. Nah, kita perlu menghitung
data dari FI dikali XI. Bagaimana bisa mendapatkan hasil berikut ini? Caranya adalah frekuensi 3 misalkan ini. Frekuensi 3 dikalikan dengan XI ini 35,5. 35,5 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 106,5. Seterusnya juga 45,5 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 227,5. 55,5 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 555. 65,5 dikali dengan 11 hasilnya adalah 720,5. 75,5 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 604. 85,5 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 256,5. Hasil dari ini FI dikali XI ini sudah didapat dengan masing-masing perkaliannya dengan jumlah semua totalnya adalah 2470. Nah, frekuensi juga didapat dari 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 3 hasilnya adalah 40. Nah, sehingga X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Nah, jumlah-jumlah tadi yang kita sudah buat dalam tabel berikut yang tadi sudah saya jelaskan, dapatlah hasilnya 2470 dibagi 40 atau per 40 hasilnya adalah 61,75. Nah, jadi mean dari data tabel di atas ini jumlahnya adalah 61,75. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai cara menghitung mean dengan data kelompok. Semoga dapat dipahami semuanya. Saya Hendra Gunawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya dari kelompok ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Pontianak, semester 5. Oke, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian media dan apa itu media. Oke, langsung saja kita bahas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang median data kelompok. Apa median itu? Median adalah data tengah. Jadi terlebih dahulu kita itu harus menghitung tabel ini, tabel frekuensinya. 6 ditambah 7 sama dengan 13 ditambah 10 sama dengan 23 ditambah 15 38 ditambah 10 hasilnya 48 tambah 2, jadi hasilnya totalnya frekuensinya 50. Untuk mencari median data kelompok, maka kita harus menghafal rumus ini sudah saya tulis ya. Rumusnya TB tambah plus C sama dengan 1/2N dikurang FK sama dengan Fermat frekuensinya. Oke, selanjutnya kita harus mencari di sini nilai tengah dari median tersebut. Tadi kan kita sudah mendapat frekuensinya 50. Frekuensinya nilainya 50. Jadi nilai tengah dari 50 itu apa? Nilai tengah dari 50 adalah 25. Jadi kita hitung dari sini ya. Dari sini kalau udah sampai ke 25, maka itu adalah nilai tengahnya. Kalaupun lebih itu enggak apa-apa. Kayak 6 ditambah 7 sama dengan 13 ditambah 10 sama dengan 23 ditambah 15. Ini kan di sini 23 masih belum nyampe ya. Terus 23 ditambah 15 38. Jadi frekuensi nilai tengah kelasnya ada di sini ya. Itu walaupun lebih tadi saya jelaskan, lebih dari angka 25 itu nggak apa-apa. Jadi nilai tengahnya ada di 15. Oke, selanjutnya kita harus mencari rumus ini. Rumus median ini. TB adalah merupakan nilai bawah atas ya kan. Nilai bawah atas mana? Ini nilai ini bawah atas. Jadi
TB-nya di sini adalah 28. 28 itu setiap 28 yang TB bawah, nilai tengah bawah itu dikurang 0,5. Jadi 28 dikurang 0,5 hasilnya 27,5. Ini hasilnya ya. EC-nya apa? EC adalah nilai dari 28 ke 3, bukan nilai sih, apa ya, kayak nilai angka keberapa gitu ya. 28 ke 32 itu jaraknya berapa, kita hitung ya. 28, 29, 30, 31, 32. Jadi totalnya 5 angka. Oke, selanjutnya ialah 1/n. 1/n ini sama dengan tadi itu ya, nilai dari 50. Setengah dari 50 ini kita sudah mendapatkan, ini adalah hasilnya 25. Terus FK-nya ini apa? FK-nya ini adalah frekuensi dari nilai tengah dari atasnya itu kan. Jadi kita hitung, ini kan tadi frekuensi nilai tengahnya, maka yang harus dihitung frekuensinya ini, FK-nya ini adalah di atasnya. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 6 ditambah 7 ini 13. Terus ditambah lagi 10, hasilnya 23 ya. Ini ya di atasnya 23. Terus Fembed ini apa? Ini adalah nilai frekuensi tengah median tersebut. Frekuensi median adalah 15. Oke. Selanjutnya 27,5 plus 5 sama dengan, ini 25 kurang 23, hasilnya 2/15. 2/15 ya. Oke, selanjutnya ini harus dikecilkan dahulu. Dikecilkannya adalah 15 bagi 5 dapatnya 3. Jadi 2/3. Selanjutnya 2,7/5 tambah, ini 2/3 itu 2 dikurang 3 hasilnya 0,6 ya. 0,6 hasilnya. Oke, selanjutnya ini tinggal jumlahkan aja. Tinggal jumlahnya cukup gampang. 27,5 ini kan ditambah ya 0,6. Ini kalau kita menjumlahkan yang ada komanya itu harus disejajarkan. 5 ditambah 6 11. Terus 1 tambah 7 8, 2-nya turun. Jadi hasilnya 28,1. Ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Sadam Syoki. Baiklah kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 4 akan membahas mengenai modus untuk data kelompoknya. Oke kawan-kawan semua, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya sebagai berikut. Oh iya kawan-kawan semua, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, alangkah baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu rumus modus untuk data kelompoknya ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di layar kalian ya, bahwa ini merupakan rumus modus untuk data kelompok, yaitu MO sama dengan B ditambah buka kurung B1 per B1 ditambah B2 tutup kurung P. Nah, di sini juga terdapat sebuah keterangan yang ada untuk menjelaskan rumus yang di atas ya. MO sama dengan modus, B sama dengan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P sama dengan panjang kelas interval, B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, terus setelah kawan mengetahui rumus modus untuk data kelompok, selanjutnya kita lanjut lagi ke contoh soalnya sebagai berikut.
Nah, di sini terdapat sebuah contoh soal. Ini merupakan sebuah table yang berisikan sebuah kelas interval dan juga frekuensi di sini ya. Dan di sini ada soal yaitu berapakah modus dari data nilai dari kelas interval tersebut nih. Nah, jawabannya adalah dari tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval yang ketiga nih. Nah, kita lihat ya. Yang ketiga berarti ini kelas interval pertama, kedua, dan ketiga, berarti modusnya terdapat di sini. Karena kelas tersebut memiliki frekuensi sebanyak 8. Ini yang menyebabkan dia menjadi kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval ketiga karena frekuensinya itu 8. Nah, untuk batas bawah kelas tersebut adalah 46,5. Kenapa 46,5? Karena di sini ialah 47 dikurangi 0,5 ya kawan-kawan. Dan hasilnya mendapatkan 46,5 untuk batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyaknya. Nah, lanjut kita ke frekuensi kelas sebelumnya. Di sini kita mendapatkan 5. Kenapa 5? Karena frekuensi kelas modusnya itu kan 8. Nah, angka sebelum 8 itu adalah angka 5. Jadi frekuensi kelas sebelumnya adalah 5. Nah, selanjutnya itu frekuensi kelas sesudahnya, kawan-kawan. Seperti sebelumnya, frekuensi kelas modus kita adalah 8 ya. Berarti frekuensi kelas sesudahnya itu adalah 2, kawan-kawan. Berarti untuk frekuensi kelas sesudahnya adalah 2. Dan yang terakhir ini kita mencari panjang kelas intervalnya ya. Nah, panjang kelas intervalnya itu di sini adalah angka 6. Kenapa 6? Karena 35 sampai 40 itu panjang kelas intervalnya itu 6. Coba kita hitung. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, berarti panjang kelas intervalnya adalah 6. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita di sini bakal mencari B1 dan juga B2-nya ya. Untuk B1-nya itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, kawan-kawan. Berarti frekuensi modusnya berapa? Frekuensi modusnya itu adalah 8 dan frekuensi kelas sebelumnya itu adalah 5. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berarti B1 sama dengan 3. Nah, terus B2-nya, B2 sama dengan apa? Sama juga dengan B2 sama juga dengan B1 maksudnya ya. Jadi frekuensi modusnya itu kan 8 ya. Jadi frekuensi kelas sesudahnya itu adalah 2. Berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Baiklah kawan-kawan semua, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini ini merupakan tahap penyelesaian kita ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ini merupakan rumus dari modus untuk data kelompok ya. Rumus yang sudah kita tuliskan tadi di awal. Nah, selanjutnya kita masukkan aja nih. Tinggal kita masukin angka-angka yang udah tadi kita dapatkan. Di sini kan rumusnya MO sama dengan B ditambah buka kurung B1 per B1 ditambah B2 tutup kurung P. Nah, B-nya berapa nih? B-nya tadi itu kita dapat adalah 46,5. Nah, berarti B itu sama dengan 46,5 ditambah buka kurung B1. B1 tadi kita dapat 3, berarti kita masukkan di sini 3 per B1 ditambah B2. B1-nya 3, B2-nya 6. Berarti 3 ditambah 6 tutup kurung. Nah, di sini ada P-nya. P-nya berapa tadi itu? P-nya adalah panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya itu 6, berarti P-nya itu adalah 6. Nah, terus
sama dengan 46,5 ditambah buka kurung 3/9. Kenapa 9? Karena hasil jumlah dari 3 ditambah 6 sama dengan 9. Tutup kurung, P-nya 6. Nah, terus sama dengan 46,5 ditambah 2. Kenapa dapat hasilnya 2? Karena dari dapatnya tuh dari ini. 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, dapat 2-nya dari situ kawan-kawan. Terus 46,5 ditambah 2. Hasilnya adalah sama dengan 48,5. Nah, ini dia hasilnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan semua, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirnawati, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5A Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, berikut adalah rangkaian penjelasan materi singkat beserta contoh soal. Selamat menyaksikan dan menyimak pembahasan materi kuartil data kelompok. Terima kasih. Sudaryanto mengatakan kuartil adalah suatu indeks yang dapat membagi atau distribusi data menjadi 4 bagian atau kategori yang sama. Membagi 4 bagian tersebut diperlukan 3 titik kuartil, yaitu bawah, tengah, dan atas. Nah, berikut perhatikan rumus dari kuartil data kelompok. Selanjutnya ada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Perhatikan perintah soal, ikan tabel data berikut ini. Berikut cara penyelesaiannya. Nah, rumus kuartil data kelompok kita masukkan. Setelah itu, sebelum kita mencari kuartil data kelompok, kita cari dulu letak kuartil 1, 2, dan 3-nya terlebih dahulu dengan rumus seperti ada di layar berikut. Terlebih dahulu, perhatikan pada tahap pertama mencari letak Q1, 2, dan 3. Kita buat tabel dulu. Masukkan nilai sesuai data yang ada di tabel sebelumnya, tabel yang ada di soal. Kita salin ulang terlebih dahulu. Sesuai dengan rumus cara mencari letak Q1, 2, dan 3, selesaikan Q1, 2, dan 3 berdasarkan rumus hingga mendapatkan hasil atau nilai. Selanjutnya, buat tabel seperti sebelumnya. Anda juga boleh tidak membuat tabel, cukup membuat tabel satu saja dan itu sudah bisa. Tetapi karena ini menjelaskan, jadi saya akan membuat tabel kembali. Tadi kita sudah mencari letak Q1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita garisi atau kita kolom bagian dari kuartil baik 1, 2, maupun 3 seperti nilai yang sudah didapatkan dari hasil rumus untuk mencari letak kuartil 1, 2, dan 3. Ini dilakukan untuk memudahkan Anda untuk mencari atau menentukan kedepannya nanti sesuai dengan rumus kuartil data kelompok. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel atau tabel yang tadi sudah Anda buat, kemudian Anda isi lagi dengan data yang sesuai dengan soal tersebut. Lalu langkah yang selanjutnya adalah setelah mengetahui nilai dari semua kuartil 1, 2, dan 3, kita masukkan kepada rumus kuartil data kelompok untuk mencari nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya berdasarkan dengan rumus kuartil data kelompok. Setelah kita melihat rumus dari kuartil data kelompok,
Lalu kita masukkan angka sesuai dengan keterangan sebagai berikut yang sudah tertera di dalam layar yang saya buat. Anda tinggal memasukkan saja sesuai dengan penjelasan atau keterangan yang telah saya buat di layar monitor Anda. Nah, berikut adalah penyelesaian pencarian Q1. Dan seterusnya akan seperti itu. Anda bisa lihat dengan seksama. Di layar kaca terlihat saya melingkari dan memberikan penjelasan di samping itu sebagai acuan bagaimana cara penyelesaian mencari kuartil data kelompok 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya untuk mencari Q2 dan Q3-nya harus berpatokan dengan rumus kuartil data kelompok. Sekian pembahasan dari kuartil data kelompok. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Putri Rahmani dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 kelas A. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan cara mencari kuartil data kelompok. Nah, berikut adalah penjelasannya. Baiklah, kita masuk kepada rumus daripada penyelesaian kuartil data kelompok. Nah, rumusnya di situ ada Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 dikali N ditambah FK Q1 per frekuensi FI dikali P. Nah, cara penyelesaiannya adalah TB Q1, yaitu tadi kita sudah menentukan letaknya adalah di nilai 25 sampai dengan 29. Nah, jadi 25 kita kurangin dengan 0,5, hasilnya adalah 24,5 ditambah 7,5. Tadi kita sudah mengetahuinya, letak Q1 adalah 7,5, kita masukin, kemudian ditambah 3. 3 ini adalah kelas sebelum frekuensi kumulatif Q1. Nah, di sini kan frekuensi kumulatifnya adalah 9. Nah, jadi sebelumnya itu adalah di 3. Kemudian frekuensinya, jumlah frekuensi dari frekuensi kumulatif dari kelas yang sudah kita dapat tadi, dari nilai yang sudah kita dapat, yaitu adalah 6. Kemudian 5 ini adalah panjang kelas. Panjang kelas dari 20 sampai 24 itu adalah 5 angka. Nah, langsung masukkan saja angkanya, dapatlah hasil 24,5 ditambah 22,5 dibagi 6. Hasilnya adalah 24,5 ditambah 3,75. Hasilnya Q1 adalah 28,25. Nah, seperti ini cara mencari Q1. Kemudian cara mencari Q2 dan Q3 caranya sama. Langsung saja kita kepada penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita kepada penyelesaiannya dari Q2. Q2 sama dengan TB Q1, rumusnya masih sama, Q2 ditambah 1/4 dikali N ditambah F Q2. Langsung masukin aja angka yang tadi udah kita cari juga. TB Q2-nya adalah 29,5 karena letak kelas Q2 adalah di sini. Jadi kita 30-nya kita kurang 0,5. Jadi adalah 29,5. TB Q2-nya adalah 29,5 ditambah
letak Q2-nya tadi adalah 15 ditambah sebelum frekuensi Q2-nya adalah 9 dikali panjang kelasnya masih sama ya, 5 per frekuensinya adalah 11. Kita lihat dari letak Q2 tadi adalah di 11. Kemudian lanjut kepada penyelesaiannya adalah 15 tambah 9 dikali 5 hasilnya adalah 30 per 11. Nah lanjut 29,5 ditambah 30 dibagi 11 adalah hasilnya 2,72. Kemudian dapatlah hasil 32,22. Nah ini mencari Q2-nya, kita sudah dapat Q2-nya adalah 32,22. Sekarang lanjut kepada Q3, mencari Q3. Rumus yang digunakan masih sama, yaitu Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 1/4 kali N ditambah FK Q3 kali P per frekuensi. Nah langsung masukkan saja. Tadi letak Q3-nya ada di 22,5. Nah letaknya itu adalah di sini. Jadi 40 dikurang 0,5 adalah hasilnya 39,5. Jadi TB Q3-nya adalah 39,5 ditambah tadi nilainya adalah 22,5 ditambah sebelum frekuensi kumulatif Q3 sebelumnya adalah nilainya ada 22, dilihat dari letak Q3 tadi ya. Kemudian frekuensinya di kelas tersebut adalah 5. Kemudian panjang angka masih sama juga 5. Lanjut 39,5 ditambah setelah dimakan dapatlah hasilnya 2,5 per 5. Nah 39,5 ditambah hasilnya adalah 2,5 dibagi 5 adalah 0,5. Dapatlah hasil 40. Nah, sudah dapat Q3-nya, nilai Q3-nya adalah 40. Nah, jadi mencari Q1, Q2, dan Q3 adalah caranya seperti ini. Rumus yang sama, namun yang menjadi beda, yang menjadi letak perbedaannya di sini juga, dan lain sebagainya. Namun rumusnya pada dasarnya adalah sama. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.